Oke, selamat siang buat kita semua, Ibu dosen serta teman-teman. Di sini saya akan memperkenalkan lebih dahulu. Nama saya Ipan Kari dengan NIM 29/2021 408, Fakultas FKIP jurusan PKSD, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu fonologi dan manfaat mempelajari fonologi. Nah, apa itu fonologi? Fonologi adalah sistem lembaga bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi yang disebut bahasa. Dalam pengajaran pada hakikatnya punya ruang lingkup sebagai objek kajian. Selain itu, bahasa bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan bagi seseorang untuk menyampaikan yang ada dalam pikiran. Secara harafiah, fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Objek kajian fonologi. Yang pertama, bunyi bahasa fon yang disebut tata bunyi, fonetik, dan yang kedua, mengkaji fonem yang disebut pomen atau fonemik. Bahkan, melalui bahasa seseorang juga dapat menyampaikan perasaannya sehingga bisa berkomunikasi dengan seseorang baik dan benar. Manfaat mempelajari fonologi. Manfaat fonologi dalam menyusun bahasa pelambangan unserem usupresemental. Bunyi unjur menyangkut bagaimana melambangkan tekanan, nada, durasi, jeda, intonasi, dan tata cara penulisan. Bunyi ajur ini bisa dimanfaatkan hasil kajian fonologi, terutama hasil kajian fonologi terhadap bahasa yang bersangkutan. Berikan contoh dua kata yang menggunakan fonem. Nah, bunyi bahasa yang secara fonetis mirip harus digolongkan ke dalam kelas bunyi atau fonem yang berbeda bila terdapat bertentangan di dalam lingkungan yang sama tetapi mirip. Nah, misalkan barang. Nah, ini adalah dua kata yang berbeda tapi mirip. Berikan contoh dan jelaskan terjadinya bunyi-bunyi. Nah, di sini ada beberapa kata, yaitu bilabial. Nah, bilabial ini dalam bahasa ilmu fonetik, bilabial disebut sebagai konsonan di bibir adalah konsonan yang diartikulasi kedua belah bibir. Nah, labiodental. Nah, kata yang kedua adalah labiodental. Labiodental dalam bahasa fonetik, konsonan labiodental disebut pula sebagai bibir sampai gigi dengan konsonan yang diucapkan bagian atas. Kata yang ketiga adalah flatal. Flata adalah konsonan langit-langit atau konsonan plata. Adalah konsonan di mana anggota lidah kita dinaikkan ke langit keras, bagian langit-langit mulut. Konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah pada langit-langit tersebut dan tarik belakang. Sedangkan kata yang keempat
adalah dental. Konsonan dental disebut juga sebagai konsonan gigi, adalah konsonan diartikulasi dengan lidah atau menyentuh gigi di atas seperti T, D, N, dan I. Seperti dalam beberapa bahasa tersebut. Sedangkan kata velar adalah konsonan yang diartikulasi dengan bagian belakang lidah atau dorsum terhadap langit-langit lunak, bagian belakang atap mulut, dan dikenal juga sebagai velum. Nah, sedangkan berikut kata nasal. Nasal adalah konsonan. Nasal adalah fonem yang direlasikan melalui bantuan rongga hidung. Sedangkan kata letupan. Contoh letupan dalam bahasa Indonesia yaitu P, B, T, dan K. Nah, letupan adalah konsonan paru-paru yang direlasikan dengan menutup secara penuh rongga mulut dengan salah satu anggota rongga mulut sehingga aliran udara sepenuhnya dirintang dan berhenti dan diikuti dengan pelepasan napas. Eksplosif. Bunyi bahasa tersebut terjadi karena penghentian udara di daerah artikulasi tertentu sehingga udara terhambat dan menciptakan suatu bunyi. Misalkan contoh konsonan T dan N atau D di daerah rongga gigi dan konsonan B dan P di daerah rongga bibir. Terima kasih, itulah penjelasan singkat